Bayangkan kalian sedang melintasi jalan sepi di Yogyakarta, tiba-tiba tercium bau sate kambing terbakar. Tapi anehnya, ada aroma amis darah yang menusuk hidung. Orang bilang, warung itu pernah ramai sekali, tapi ditutup karena rahasia mengerikan yang terbongkar di dalam dapurnya. Malam ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang dipercaya terjadi pada tahun 1998 tentang pesugihan sate kambing yang tidak pernah habis. Cerita ini bukan sekadar tentang makanan, tapi tentang perjanjian gelap yang menuntut tumbal manusia. Sebelum kita mulai, bantu dulu channel kecil ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, supaya saya bisa terus membawakan kisah-kisah horor pekat yang mungkin membuat kalian sulit tidur malam ini. Yogyakarta, tahun ke-1998, di pinggir jalan menuju Pasar Godean, ada sebuah warung sederhana dari bilik bambu. Warung itu milik seorang lelaki bernama Sastro. Usianya hampir 50. Wajahnya legam terbakar matahari. Tangannya kapalan karena tiap malam harus bergelut dengan bara dan tusukan sate. Warung sate kambingnya sepi. Sesekali ada mahasiswa yang mampir sepulang kuliah atau sopir truk yang sedang lewat. Tapi kebanyakan orang lebih memilih sate di warung sebelah yang sudah lebih terkenal. Malam demi malam, Sastro menunggu pembeli sambil mengipas bara dengan wajah gusar. Lagi-lagi cuma 3 porsi, keluhnya pelan pada istrinya. Murni, perempuan itu hanya tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Sabar pak, rezeki itu nggak kemana. Tapi ia tahu di dalam hati, uang hasil jualan malam ini bahkan tidak cukup untuk membeli beras besok. Suatu sore, ketika Sastro hendak membeli kambing di pasar hewan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua. Rambutnya putih panjang, jubah lusuh menutupi tubuh kurusnya. Lelaki itu berdiri tepat di dekat kandang kambing hitam yang terikat sendiri di sudut. Matanya tajam, seolah sudah menunggu kedatangan Sastro. Cari kambing, Le, suaranya serak. Namun anehnya, terdengar jelas meski hiruk-pikuk pasar bising. Sastro mengangguk pelan. Iya mbah, buat dagangan malam ini. Lelaki tua itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang menguning. Kalau mau satemu laris, jangan beli kambing ini. Ambil saja, gratis. Tapi kau harus rawat. Malam Jumat beri ia makan. Percayalah, satemu gak akan pernah sepi pembeli. Sastro menelan ludah. Gratis? Mana ada kambing gratis di pasar hewan? Tapi tatapan lelaki tua itu membuatnya tidak bisa menolak. Ia membawa pulang kambing hitam itu. Meski Murni sempat kaget melihatnya. Kok bisa gratis? Tanya istrinya curiga. Sastro hanya menjawab singkat. Rezeki. Malam itu, Sastro bermimpi aneh. Ia melihat kambing hitam itu berdiri di tengah warungnya. Matanya merah menyala dan dari mulutnya menetes darah segar. Lalu terdengar suara berbisik begitu dekat di telinganya, seakan berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Berilah aku darah, maka aku beri kau rezeki. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, napasnya tersengal. Dari luar kamar, samar-samar terdengar suara mengembik pelan, padahal jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Sastro mendekat ke kandang. Di bawah sinar lampu Petromax, kambing itu menatap lurus ke arahnya. Mata hitamnya memantulkan cahaya, seolah sedang tersenyum. Keesokan malam, Sastro memutuskan mencoba saran itu. Ia menyembelih ayam kampung kecil,
meneteskan darahnya ke mangkuk tanah liat, lalu menaruhnya di dekat kandang kambing hitam. Anehnya, kambing itu bukan memakannya, melainkan hanya mengendus, lalu diam. Warung sastro malam itu lebih ramai dari biasanya. 5 orang pembeli datang hampir bersamaan. Malam berikutnya tambah banyak lagi. Dari yang biasanya hanya 3 porsi, kini ia bisa menjual lebih dari 20 porsi. Bara api di Anglo tak pernah padam. Tangannya sibuk mengipas, keringat bercucuran, tapi wajahnya berseri-seri. Namun, ada satu hal yang membuat Murni merinding. Setelah selesai memasak, ketika ia membersihkan piring, ia menemukan bulu kambing basah di bawah meja dapur. Padahal, kambing hitam itu ada di kandang, tidak pernah masuk rumah. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh semakin terasa. Suatu malam, saat Sastro sedang mengipas sate, seorang pembeli muda berkata, "Pak, satenya enak sekali, tapi baunya agak aneh ya, seperti amis darah." Sastro hanya tertawa menutupi rasa gugup. Di malam yang lain, ketika bara hampir padam, Sastro membuka ember daging yang harusnya sudah tinggal sedikit. Anehnya, potongan kambing masih penuh, seolah tidak pernah berkurang. Ia tercenung lama, lalu menoleh ke arah kandang. Di sana, kambing hitam itu menatapnya, diam tapi penuh arti. Malam Jumat berikutnya, ia kembali melakukan ritual kecil. Kali ini, ayam yang disembelih mendadak menjerit panjang. Suaranya nyaring tak wajar. Ketika darah menetes ke tanah, Sastro jelas mendengar ada suara lirih berbisik di telinganya. "Bagus, teruskan." Sastro tercekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu begitu nyata. Dari sudut mata, ia sempat melihat bayangan hitam bergerak cepat di belakang warung, lalu lenyap begitu saja. Murni yang mendengar suara jeritan ayam keluar terburu-buru. "Pak, tadi itu suara apa? Aku dengar kayak orang nangis." Sastro hanya menggeleng keras, pura-pura sibuk dengan tusukan sate. Tapi matanya tidak bisa lepas dari bara api yang mendadak berwarna kebiruan, berkilau aneh di tengah kegelapan malam. Ramainya warung sate di pinggir jalan Godean itu menjadi bahan pembicaraan orang sekampung. Hampir tiap malam, orang-orang berderet antre, bahkan rela menunggu lama hanya demi mencicipi sate Pak Sastro. Tidak hanya warga sekitar, pembeli datang dari luar kota. Ada yang bilang dagingnya empuk, ada pula yang bilang bumbunya berbeda, bikin nagih. Murni awalnya ikut senang. Uang yang masuk jauh lebih banyak, anak-anaknya bisa kembali sekolah, bahkan ia bisa membeli perhiasan emas kecil untuk pertama kalinya. Tapi di balik rasa syukur, ada ketakutan yang tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Setiap malam Jumat, ia mendengar suara aneh dari kandang. Kadang suara kambing, kadang seperti orang yang mengerang kesakitan. Suatu malam, saat ia hendak mengambil air di sumur belakang rumah, Murni melihat sesuatu. Dari balik pohon pisang, ada sosok berdiri. Tubuhnya tinggi, rambutnya kusut, matanya merah menatap lurus. Ia kaget. Ember yang dipegangnya jatuh ke tanah. Ketika ia berani menoleh sekali lagi, sosok itu sudah tidak ada. Hanya suara angin berdesir dan bau anyir darah yang masih tertinggal di udara. Ia tidak berani cerita pada Sastro. Suaminya terlalu sibuk dengan pembeli. Apalagi wajahnya sekarang selalu berbinar setiap kali melihat uang menumpuk di laci kayu. Malam demi malam, warung itu makin ramai. Tapi ada kejanggalan yang dirasakan sebagian pelanggan.
Seorang mahasiswa bercerita pada temannya, "Aku makan sate di warung itu. Enak sih, tapi pulangnya aku mimpi aneh. Rasanya tubuhku detesak-tusik besi panas." Temannya hanya tertawa, mengira itu sugesti. Tapi mahasiswa itu mendadak jatuh sakit seminggu kemudian. Badannya panas, dan ia tidak pernah kembali ke warung itu lagi. Sastro sebenarnya merasakan ada sesuatu yang janggal. Setiap kali ia membuka ember daging, potongannya selalu utuh. Padahal semalam ia yakin sudah menjual hampir semuanya. Lebih aneh lagi, ketika ia mencoba menghitung kambing di kandang, jumlahnya tetap sama, tidak berkurang satupun. Kambing hitam itu menatapnya, seolah tahu apa yang ada di pikirannya. Pada suatu malam Jumat, hujan turun deras. Warung sudah tutup, tapi Sastro masih di dapur membersihkan peralatan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu belakang. Perlahan ia membuka, tapi tidak ada siapapun. Hanya genangan air hujan dan bau amis menusuk hidung. Ketika ia menutup pintu kembali, ia kaget bukan main. Di kursi dekat bara api, ada bayangan samar duduk. Kepalanya tertunduk, rambutnya basah meneteskan air. Sastro mematung. Tubuhnya gemetar. Bayangan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Sekejap kemudian, sosok itu lenyap, hanya meninggalkan kursi yang basah kuyup. Sejak malam itu, tidur Sastro tidak pernah nyenyak. Ia sering mendengar bisikan, kadang suara perempuan, kadang suara kambing. Semua berkata hal yang sama. Jangan berhenti, jangan berhenti. Murni pun mulai berubah. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara anak kecil tertawa di dapur. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun, hanya bau sate terbakar yang begitu kuat. Padahal dapur kosong. Pernah sekali ia menemukan tusukan sate berserakan di lantai, lengket dengan darah segar. Kabar aneh juga mulai beredar di kampung. Beberapa warga kehilangan ayam, bahkan ada yang kehilangan anak kambing tanpa jejak. Lebih parah, seorang lelaki tua yang tinggal tidak jauh dari warung Sastro tiba-tiba hilang setelah malam hujan lebat. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Keluarganya sudah mencari kesana kemari, tapi tak ada hasil. Orang-orang mulai berbisik, warung Sastro itu memang enak, tapi kayaknya ada yang gak beres. Terlalu cepat kaya, terlalu aneh satenya. Namun tetap saja banyak yang datang. Rasa penasaran dan kelezatan sate membuat orang mengabaikan rasa takut. Pada malam tertentu, ketika api anglo membara lebih besar dari biasanya, Murni melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah asap sate yang menebal, wajah-wajah samar muncul. Ada wajah seorang lelaki tua, seorang anak kecil, dan seorang perempuan yang ia tidak kenal. Mereka muncul sekilas, lalu lenyap bersama kepulan asap, meninggalkan bau anyir yang membuat perut mual. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tercekat. Tangannya gemetar, piring dipegangnya jatuh, berderak ke lantai. Sastro hanya menoleh sekilas, pura-pura tidak melihat apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu persis apa arti semua itu. Tapi ia menolak berhenti. Ia terlalu menikmati warung yang selalu penuh dan uang yang terus mengalir. Malam itu, ketika semua pembeli sudah pulang dan bara mulai padam, Sastro membuka ember daging sekali lagi. Tangannya bergetar, matanya membelalak. Di dalam ember, bukan hanya daging kambing yang ia lihat. Ada potongan jari manusia, basah dan pucat,
bercampur dengan potongan daging lain. Sejak malam ia menemukan potongan jari di dalam ember. Wajah Sastro makin muram. Ia tidak cerita pada Murni, hanya menutup ember ropet-ropet dan pura-pura sibuk membereskan anglo. Tapi setiap kali menatap bara api, bayangan potongan itu kembali jelas di kepalanya. Murni tahu ada yang salah. Ia sering mendapati suaminya duduk lama di depan kandang kambing hitam, seakan berbicara sendiri. Kadang terdengar gumaman lirih, kadang terdengar seperti orang menangis. Tapi setiap kali ia mencoba mendekat, Sastro langsung menoleh tajam, seolah melarangnya ikut campur. Suatu malam Jumat, hujan deras mengguyur kampung. Petir menyambar berkali-kali, membuat malam jadi lebih mencekam. Warung sudah sepi, tapi lampu di dapur masih menyala. Dari luar jendela, Murni melihat suaminya meneteskan darah ayam ke mangkuk tanah liat. Kali ini bukan satu ayam, melainkan 3 sekaligus. Darahnya mengalir deras, bercampur dengan air hujan yang masuk dari celah atap bocor. Ia hendak memanggil suaminya, tapi tiba-tiba tubuhnya membeku. Di belakang Sastro berdiri sosok tinggi kurus, kepalanya miring, matanya kosong, rambutnya menutupi wajah. Tangannya panjang, menjuntai, meneteskan cairan gelap ke lantai. Sosok itu menunduk, seolah mencium aroma darah segar. Murni menutup mulut, menahan jerit. Ketika ia kedip sekali saja, sosok itu sudah lenyap, hanya meninggalkan genangan air merah di lantai dapur. Malam itu, mereka berdua hampir tidak tidur. Di luar, suara kambing mengembik keras. Tapi semakin lama suaranya berubah, seperti tangisan manusia. Sastro menutup telinganya dengan bantal, sementara Murni gemetar di sudut kamar. Bau amis memenuhi seluruh rumah, menusuk sampai ke tenggorokan. Keesokan harinya, kabar buruk menyebar. Anak tetangga hilang sejak malam. Ibunya menangis histeris, berteriak-teriak mencari. Beberapa warga melihat terakhir kali anak itu berlari kecil melewati jalan dekat warung sate Sastro sebelum hujan turun. Tak seorang pun berani menyebutnya keras-keras, tapi tatapan mereka semua mengarah ke warung itu. Hari-hari berikutnya, warung Sastro tetap ramai. Orang-orang masih datang, tapi ada sebagian yang mulai menjauh. Mereka berbisik, membicarakan bau aneh yang semakin kuat dari warung itu. Ada yang bilang baunya seperti darah basi. Ada pula yang mengaku melihat wajah anak kecil muncul sekilas di bara sate. Murni sudah tidak tahan. Ia mendesak suaminya berhenti, menutup warung, atau menjual kambing hitam itu. "Pak, kita sudah cukup. Aku takut ini bukan rezeki halal," bisiknya dengan suara bergetar. Tapi Sastro hanya menatapnya dengan mata merah. Wajahnya penuh kelelahan, tapi keras kepala. "Kalau aku berhenti, kita akan jatuh miskin lagi. Mau anak-anakmu kelaparan?" Pertengkaran itu pecah di tengah malam. Hujan deras kembali turun. Petir menyambar. Tiba-tiba lampu Petromax di dapur padam sendiri, meninggalkan kegelapan total. Dari arah kandang terdengar suara berlari-lari, cepat dan berat, seperti kaki manusia, tapi berirama seperti derap kambing. Murni menjerit, berlari masuk kamar. Sastro memberanikan diri keluar dengan obor kecil di tangan. Saat obor menerangi kandang, ia tertegun. Kambing hitam itu tidak ada. Sebagai gantinya, ia melihat tubuh anak kecil terbaring di lantai kandang. Tubuhnya penuh bekas luka sayatan. Matanya terbuka lebar, menatap kosong. Obor di tangan Sastro hampir terjatuh. Tubuhnya
gemetar hebat. Tapi dalam hitungan detik, tubuh anak itu menghilang, berubah kembali menjadi kambing hitam yang berdiri tegak menatapnya. Dari mulutnya menetes darah segar. Dari matanya memancar cahaya merah menyala. Sastro mundur perlahan, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, telinganya dipenuhi bisikan yang datang dari segala arah. Suara lelaki, suara perempuan, suara anak-anak. Semuanya menuntut, semuanya memohon. Beri kami sate, beri kami darah. Jangan berhenti. Murni yang bersembunyi di kamar mendengar suara itu juga. Ia menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, semakin menusuk, sampai ia menjerit histeris. Warga kampung akhirnya bereaksi. Malam itu, beberapa lelaki mendobrak pintu warung Sastro. Mereka mencium bau anyir menusuk, lebih kuat dari biasanya. Saat pintu dapur terbuka, pemandangan yang mereka lihat membuat perut mereka mual. Kuali besar penuh bumbu sate mendidih, tapi yang mengapung di dalamnya bukan hanya potongan daging kambing. Ada jari, ada potongan kecil tubuh manusia, bercampur dengan santan dan rempah-rempah. Warung itu segera ditutup paksa. Sastro dan Murni menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah mereka lari, dibawa sesuatu, atau lenyap begitu saja. Sejak malam itu, bangunan warung dibiarkan kosong, bambunya lapuk, atapnya runtuh. Namun, cerita tidak berhenti. Sampai hari ini, orang-orang yang melewati Jalan Godean setiap malam Jumat sering mencium bau sate terbakar bercampur amis darah. Ada yang bersumpah melihat bayangan orang mengipas sate di balik warung kosong itu. Ada pula yang mendengar suara kambing mengembik pelan, berubah menjadi tangisan anak kecil tepat ketika mereka melintas. Warung sate kambing itu menjadi legenda angker, tempat orang enggan menoleh ketika lewat. Konon, siapapun yang berani berhenti dan duduk di depan warung itu pada malam Jumat akan mendengar bisikan lembut di telinganya. Mau sate le? Gratis. Asal kau siap bayar harganya. Itulah kisah tentang warung sate kambing di pinggir Jalan Godean, Yogyakarta, tahun ke-1998. Sebuah cerita pesugihan yang berawal dari kebutuhan, lalu berubah menjadi jerat kegelapan yang tidak pernah bisa dilepaskan. Konon, sampai hari ini, bangunan bekas warung itu masih berdiri, sepi dan rapuh, tapi menyimpan aroma sate terbakar yang kadang muncul tanpa sebab. Dari cerita ini, kita bisa belajar satu hal. Tidak ada rezeki yang datang tanpa harga. Pesugihan mungkin menjanjikan kekayaan dan kemudahan, tapi ujungnya selalu meminta balasan yang jauh lebih mahal daripada yang pernah kita bayangkan. Jadi, kalau suatu malam kalian melintasi jalan sepi, lalu tiba-tiba tercium aroma sate bercampur amis darah, berhati-hatilah. Jangan-jangan ada sesuatu yang sedang menunggu giliran tumbalnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah horor seperti ini, jangan lupa dukung channel kecil ini dengan subscribe, like, dan share supaya saya bisa terus bercerita dan menemani malam kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga malam ini tidur kalian tenang.